Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua, salam sejahtera, semoga Anda dan keluarga baik-baik saja. Jumpa lagi dengan saya Bung Ropan, dan banyak ya yang meminta saya juga untuk bagaimana melihat memberikan pembahasan tentang kinerja wasit yang ada di Liga 1 saat ini, terutama eh, bagi pendukung PSM yang kemarin merasa pemain mereka Yuran Fernandes itu sebenarnya tidak perlu untuk diberikan kartu merah, dan ini wasit Yeni Krisdianto memberikan kartu merah mengusir Yuran keluar lapangan sehingga PSM harus bermain dengan 10 pemain, tetapi PSM masih bisa menyelesaikan laga dengan hasil imbang 0-0 atau 0-0 sepanjang lagi, sehingga mereka bisa mendapatkan 1 poin di Indomilk Arena menghadapi Persita. Sebenarnya bukan cuma PSM, banyak tim-tim di luar PSM juga yang mengalami hal yang sama ya, banyak pernah dirugikan oleh kepemimpinan wasit. Tidak sama kualitas wasit yang memimpin di setiap pertandingan, itu sangat berbeda ya. Bukan cuma wasit, juga ditentukan juga dengan dua pembantu dia ya, asisten 1 dan asisten 2 juga untuk membantu wasit di tengah. Tapi untuk kualitas wasit ini yang menjadi sorotan ya, oleh banyak tim, bukan cuma PSM. Jadi wajar kalau hal-hal kontroversial ini terjadi dan membuat kompetisi kita itu tidak baik kelihatannya dengan cara kepemimpinan wasit. Kalau wasit itu baik dalam memimpin pertandingan, berlaku adil, menyelesaikan laga itu dengan maksimal, cara dia memimpin, keputusan-keputusan yang diambil, ini akan membuat sebuah laga yang berjalan 2 kali 45 menit, total dengan 90 menit, plus ada injury time di sana, pasti akan baik-baik saja. Tidak ada hal-hal kontroversial yang akan muncul kalau keputusan-keputusan yang diambil itu sesuai, ya, diterima oleh kedua kubu. Tapi banyak yang mengatakan wasit ini manusia juga, ya kan? Jadi terlepas dari itu banyak juga membuat kesalahan-kesalahan. Tapi banyak ya, walaupun ini orang mengatakan demikian, tapi udah keterlaluan juga cara-cara yang dilakukan, keputusan-keputusan yang sebenarnya itu dalam tanda kutip kontroversial tadi. Ya, seharusnya ini misalnya penalti tidak dikasih penalti, ya. Itu seharusnya ini misalnya penalti ya tidak, dan tidak ada penalti juga. Itu kebalikannya. Seharusnya ini pelanggaran kartu kuning tidak dikasih. Ya, malah kalau kartu merah tidak dikasih. Seharusnya ini bukan kartu merah, dikasih kartu merah. Itu hal-hal yang banyak pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di lapangan. Ya, makanya juga ini bagi Ketua Umum PSSI yang terpilih Pak Erick Thohir bisa melihat situasi dan kondisi yang terjadi di lapangan di dalam Liga 1 kita. Kalau ingin baik ya seperti Pak Erick bilang, sesuai dengan janji dia harus bisa membenahi mutu kualitas wasit yang ada untuk menyambut kompetisi berikut. Karena kompetisi sekarang sudah mau habis kan, ada mungkin tinggal berapa, 6-7 pertandingan udah mau berakhir. Ya. Bahkan PSM kalau bisa katakan mungkin hanya bisa menyelesaikan 4 laga lagi untuk bisa berakhir, karena PSM ada di puncak klasemen, dan kita akan menyambut kompetisi itu pada bulan Juli ya kalau tidak salah. Nah ini kan sudah dekat, tinggal beberapa bulan ke depan itu. Dan kinerja wasit ini, Pak Erick sudah mengatakan harus dilihat SDM wasit ini yang memang kelihatan memang parah untuk di liga kita. Harus cepat-cepat ini, sehingga kualitas mutu pertandingan itu akan berjalan dengan baik jika wasit itu baik cara-cara dia memimpin. Makanya itu kita wasit-wasit kita sudah mulai tidak ada gaung lagi di Asia untuk memimpin sebuah pertandingan, jadi dipercayakan oleh AFC atau FIFA, ya apalagi juga di ASEAN atau di Piala AFF, karena mutu ini yang tidak ada penilaian dari AFC ini, sehingga tidak mendapat kesempatan wasit-wasit kita untuk berbicara untuk di level Asia. Tidak seperti yang dulu-dulu kita banyak menelurkan wasit-wasit yang handal. Nah ini memang menjadi PR bagi kepengurusan baru di tangan Pak Erick, tapi Pak Erick sudah berjanji dia harus bisa memenahi ini dan harus bisa melenyapkan ada tudingan hal-hal untuk pengaturan skor lah, ya match fixing ini kan semua berawal dari kinerja wasit di lapangan dan orang-orang di luar yang memang sengaja mengatur ini. Nah ini harus mental ini ya, dari wasit-wasit ini harus cepat dikembalikan. Wasit-wasit ini saya pikir masih bisa ya kalau mereka dibawa ke arah jalan yang baik, sehingga kompetisi kita ini akan berbicara dengan bagus. Ya, ketika wasit-wasit itu memimpin sebuah pertandingan dengan baik, ya, pasti ya, kompetisi kita akan berjalan dengan lancar, sukses. Karena kan ini banyak yang nonton, apalagi kalau siaran langsung live, semua bisa melihat. Ya,
kinerja dia di lapangan. Buruk tidaknya seorang wasit memimpin pertandingan dengan keputusan-keputusan dia. Jelas sekali, kelihatan sekali. Nah, kita kembali ke PSM kemarin. Saya merasa dirugikan ketika Yuran Fernandes itu diusir keluar lapangan oleh Pak wasit Yeni Krisdianto ini. Ketika ada bilang bahwa ada protes berlebihan. Padahal kalau melihat juga dalam beberapa tayang ulang, justru ketika terjadi benturan di sana dengan Yuran, dia yang diinjak oleh pemain lawan, pemain Persita. Mungkin Rifki Dwi ya, Septiawan kalau nggak salah ya, untuk menginjak ini, dan Yuran memprotes ini. Sehingga wasit yang tadi yang memberikan kartu kuningnya, artinya harus diberikan dengan kartu merah. Walaupun memang ada reaksi dari Yuran yang walaupun sudah dilerai oleh teman-teman dia, tetap melakukan protes kepada wasit, hingga wasit harus mengeluarkan kartu merah. Jadi hal-hal seperti ini memang sering terjadi, terutama di kubu PSM. Mungkin masih ingat ketika bermain dengan Persik Kediri ya, itu pada 2 September 2022. William Pluim, kapten ke-11 juga melakukan hal yang sama. Ketika dia terlibat dalam duel dengan Adi Eko Jayanto, kemudian wasit dia jatuh, ada pelanggaran di sana, ada protes dari William Pluim, dan akhirnya dia mendapat kartu merah. Yang katanya ada kata-kata yang kasar yang dilakukan oleh William Pluim. Jadi ini hal-hal seperti ini terulang lagi dengan Yuran. Hanya berbuat protes, ya, akhirnya diusir keluar lapangan. Karena Bernardo Tavares itu sudah mengatakan sebagai pelatih, ya, dia menyorot ini tidak benar cara kepemimpinan wasit, sehingga dia memprotes dengan keras. Ya, sehingga apa yang terjadi di lapangan dengan keadaan di mana merugikan tim dia, pemain-pemain yang diusir. Karena PSM ini juga sudah mendapat ada kartu merah itu terakhir itu apa? Safrudin Tahar ya, ketika dia bermain menang 1-0 lawan Arema di PT IKA, ya, mungkin bulan yang lalu, dan dia diusir keluar lapangan. Hal-hal seperti ini yang sebenarnya di mata Bernardo Tavares tidak perlu terjadi jika wasit itu betul-betul jeli dan baik dalam hal kepemimpinan. Jadi ada 3 hal di mana dia merasa dirugikan, ya, terutama dengan hanya protes William Pluim, dan akhirnya sekarang dengan Yuran Fernandes. Sehingga ini pemain-pemain kunci yang ada di PSM yang dirasakan ini dilemahkan seakan-akan di sini. Karena PSM kan sedang menuju ya ke mimbar juara, gelar juara lagi. PSM butuh 2 kemenangan lagi ya dari 4 pertandingan sisa, ya mereka bisa mengunci gelar juara pada musim ini. Ya, mereka akan kembali ke kandang melawan Bayangkara pada tanggal 17 nanti, dan pertandingan menentukan, tapi di sana tidak ada Yuran yang mendapat kartu merah. Nah, setelah dari sebelum Yeni ini, kalau saya kembali ke Persik Kediri, ya selalu memang ketika PSM itu ada kartu merahnya, wasit yang memimpin pertandingan, ya, mengeluarkan banyak hujan kartu yang terjadi. Di setiap PSM kalau 3 kejadian yang saya lihat, yang saya urut-urut saya lihat, memang kelihatan sekali cara kepemimpinan wasit yang tidak baik, memang buruk ya, yang terjadi. Merugikan bukan cuma buat PSM, buat kubu lain juga, buat lawan juga merasa ada dirugikan. Ya. Jadi dua tim ini merasa dirugikan karena banyak kartu kuning yang berseliweran. Nah, ketika bermain melawan Persik Kediri tahun lalu di September itu kan dipimpin oleh wasit Zetman Pangaribuan yang mengusir William Pluim ketika itu. Nah, bisa bayangkan, ya, kartu kuning yang keluar itu 8. Ya, dan ada 2 kartu merah. Selain William Pluim dan juga Adi Eko Jayanto juga kena kartu merah. Jadi ada 2 kartu merah dengan 8 kartu kuning. Ini luar biasa yang terjadi. Ya. Kemudian ketika melawan Safrudin Tahar itu diusir keluar lapangan. Ya, saat PSM menang melawan Arema. Kalau melawan Persik Kediri ketika itu kan bermain imbang 0-0. Ya. Dan melawan Arema saat menang 1-0 itu ada 7 kartu kuning yang keluar dari wasit Cahya Sugandi. Itu PT Lip menugaskan ini, wasit Cahya Sugandi, yang konon diklaim oleh kubu PSM, oleh Tavares sendiri, bahwa ini wasit yang sering pimpin di Liga 2 yang naik ke Liga 1. Nah, memang kelihatannya kinerja yang sangat buruk yang terjadi. 7 kartu kuning dan 2 kartu merah berlangsung dalam duel PSM melawan Arema. 2 kartu merah itu selain untuk Safrudin Tahar, juga ada Haryono ya, yang kelihatan dan terjadi di sini. Sampai pada pertandingan Persita
lawan PSM yang berakhir 0-0 di Indomel Arena kemarin, yang dipimpin oleh wasit Yeni Kristianto yang memimpin pertandingan, dengan dibantu oleh dua asistennya Eko Haryadi dan Srianto di kiri kanan. Ya, dan memang kelihatan juga bahwa banyak hal-hal yang kontroversial juga terjadi, seperti di menit ke-16 ada sebuah tembakan dari pemain PSM, kalau nggak salah dari Rizky Eka, mengena tangan pemain Persita yang tidak ditiup oleh Jenny Cristiano ini, itu yang dikomplain juga oleh Tavares ya, tentang kinerja wasit. Dan berapa kartu kuning yang dikeluarkan oleh Jenny Cristiano, yaitu 6 kartu kuning ya, dalam pertandingan. Dan total secara keseluruhan bukan cuma 6, 8 kartu kuning. Ini luar biasa juga tuh, dengan 1 kartu merah. Jadi luar biasa kalau bisa dikatakan kepemimpinan wasit ini. Selalu hujan kartu yang terjadi di setiap ada hal-hal kartu merah yang langsung untuk kubu PSM. Jadi bukan cuma PSM saya pikir ya, kalau untuk dibenahi, semua tim juga pernah merasakan, saya katakan lagi, pernah merasakan hal ini dengan kinerja wasit, dan ini harus ada pembenahan dari PSSI untuk menyambut kompetisi yang akan datang. Nah, kalau kita kembali dengan PSM untuk akan menyambut pertandingan yang akan datang, ya tentunya harus siap dengan tanpa pemain kunci seperti Julian Fernandes. Ya, mereka harus siap untuk meladeni Bayangkara menyelesaikan pertandingan. Saya pikir mereka tenang saja, mungkin ya. Saya pikir karena ini bermain di kandang, tentunya harus ada perubahan yang dilakukan oleh Tavares, dan kiranya wasit yang memimpin pertandingan juga wasit yang benar-benar baik yang ditunjuk oleh PT Lip, sehingga tidak merugikan bukan saja buat PSM sebagai tuan rumah nanti, dan juga buat tim tamu Bayangkara. Kalau wasit bagus yang memimpin pertandingan, pasti hasilnya tidak akan diprotes ya ketika berlangsung selama 90 menit tentunya. Tapi kalau ada hal-hal yang tidak baik di mata kedua tim ini, pasti ada hal-hal yang juga mengundang cercaan dan protes keras dari kedua pelatih yang menyaksikan laga itu. Nah, ini juga tantangan bagi PT Lip di akhir-akhir pertandingan yang ada di Liga Indonesia ini, harus menentukan wasit-wasit yang bagus ya, sehingga tidak ada keributan-keributan yang terjadi. Nah, semoga ini akan baik-baik saja ketika PSM menjamu Bayangkara dalam pertandingan yang saya pikir sangat menentukan ini. Ini laga yang krusial bagi PSM di kandang, dan bagi Tavares tidak ada jalan lain. Mereka harus, jika ingin benar-benar memastikan gelar mereka, 3 poin ini adalah harga mati buat mereka ketika ada di B.J. Habibie. Ya, Gelora B.J. Habibie bermain di Parepare. Ya, tapi mereka harus ingat bahwa ini Bayangkara, tim yang juga sangat bagus. Ya, bukan tidak mungkin Bayangkara bisa menahan imbang, bahkan bisa memenangkan pertandingan. Kalau bisa memenangkan pertandingan, saya pikir ini berat, karena ini bermain di Parepare. Ini rumah mereka, kandang mereka yang belum ternoda, dan kalau hasil imbang mungkin masih bisa. Ya. Tapi kemenangan bagi PSM, saya pikir ini wajar, presentasi mereka bisa menang di kandang, karena selalu mereka sulit untuk dikalahkan. Tapi berbalik lagi, wasit yang memimpin pertandingan ini, yang tentunya harus wasit yang baik. Ya, ini bagi PT Lip, harus wasit yang bagus, punya standar kualitas yang untuk memimpin, karena pertandingan-pertandingan ini kan sudah di penghujung, harus benar-benar orang-orang yang baik dalam hal mengambil keputusan-keputusan di lapangan, memberikan kartu kuning, ya, apalagi kartu merah, melihat pelanggaran-pelanggaran mana yang harus ditiup, ya, ini penalti atau bukan, semua hal yang ada di lapangan. Juga bagaimana mengaktifkan kinerja dari wasit yang ada di gawang, jangan hanya berdiri saja jadi pajangan, dan dia juga harus banyak menentukan, jangan jadi boneka di sana. Aktif juga dengan hal-hal dengan 2 hakim garis. Karena dalam hal memberikan hukuman, apalagi kartu ini kan berbeda-beda semua wasit. Ya, itu yang membuat kita sulit untuk bisa melihat kinerja mereka ya. Karena seperti PSM bermain dengan Persikabo, kan ada bagaimana mana hati ya sebagai kapten dari Persikabo itu, walaupun protes keras, bahkan menunjuk-nunjuk seorang wasit dan juga hakim garis, tetapi tidak berdaya, seakan-akan tidak memberikan kartu, tidak ada keberanian. Panahati ini lebih jelas kelihatan keras dibandingkan dengan Juran Fernandes kemarin memprotesnya. Kalau kita lihat bagaimana protes yang terjadi di kubu Persikabo ketika ada penalti yang diberikan oleh wasit, tapi tidak ada kuning, tidak apalagi merah. Nah, ini kan bisa ada perbandingan. Makanya itu kubu PSM melihat memang agak jomplang cara kepemimpinan wasit saat itu
dengan Persikabo dan juga dengan Persita. Beda-beda memang cara mengambil keputusan, tapi kalau bisa dilihat itu harus dapat kartu. Ya. Mana hati, tapi tidak diberikan. Semoga ini bisa dievaluasi oleh PT LIB, oleh PSSI untuk melihat kinerja wasit yang akan datang nantinya untuk menyambut kompetisi baru. Tapi harus ada video-video dengan di mana wasit-wasit ini yang membuat blunder, membuat hal kontroversial, yang membuat pertandingan itu ribut. Harus dikumpulin untuk kemudian diputar lagi, dievaluasi lagi. Harus ada tim yang ditunjuk oleh PSSI untuk bisa melihat kinerja seorang wasit yang memimpin pertandingan. Sehingga ada perubahan yang terjadi. Jangan lagi mulai kompetisi baru ya dengan wasit-wasit yang sama, jadi lagi hal ini terulang lagi seperti sebelum-sebelumnya. Jangan sampai terjadi. Oke, sampai di sini dengan saya, Bung Ropan, untuk melihat semoga wasit-wasit yang akan datang nih harus lebih baik, mental harus kuat, merubah cara-cara mereka untuk ini, sehingga apa yang digaungkan Erik untuk tidak ada match fixing, ya, pengaturan skor, karena semua kan datang dari pengadil lapangan dengan orang yang mengatur di luar. Nah, ini harus dipangkas habis, sehingga bersih, ya, pertandingan-pertandingan yang dimainkan di Liga 1 dengan wasit-wasit yang punya kualitas. Oke, dengan Bung Ropan di sini, dan jangan lupa Anda untuk bisa mengikuti kuis dari Ardiles, ya. Siapa pelari yang di-endorse, pelari putra yang di-endorse oleh Ardiles, pemenangnya akan diberikan sepasang sepatu. Wah, ini dia. Sepatu buat Anda sepasang, ya. Keren dari Ardiles. Satu akan diundi nantinya dari Ardiles. Sampai sini. Ciao.